Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Setelah melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara, dan menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghujam ke bumi, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin badai atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Jadi bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Di bab ini kita akan mempelajari yang pertama ada definisi praaksara, kedua manusia purba, yang ketiga asal-usul nenek moyang, dan yang keempat perkembangan kehidupan dan hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Definisi praaksara. Sebelumnya, para ahli menggunakan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah yang menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan dianggap kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Namun dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan juga sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli memopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Istilah lainnya ada nirleka. Nir tidak ada, leka tulisan. Jadi, praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara dan kapan zaman praaksara ini berakhir? Zaman praaksara dimulai sejak adanya manusia. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat memiliki perbedaan. Untuk menyelidiki zaman praaksara yang sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu, para sejarawan harus menggunakan ilmu bantu dari disiplin ilmu-ilmu lain seperti geologi, paleontologi, arkeologi, dan biologi. Geologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lapisan bumi. Paleontologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk-bentuk fisik manusia dari mulai manusia pertama sampai manusia memasuki zaman sejarah. Ada paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil. Arkeologi, ilmu yang mengaji bukti-bukti atau tinggalan fisik seperti artefak, monumen, dan juga candi. Biologi adalah ilmu yang mengaji ragam hayati makhluk hidup. Untuk menentukan usia peninggalan kebudayaan manusia dapat diketahui dengan cara yang pertama ada tipologi, kedua kimiawi, ketiga stratigrafi, dan yang keempat ada radiasi. Teori pembentukan bumi. Ada banyak teori dari penjelasan tentang penciptaan bumi. Salah satu di antaranya, teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya terbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman besar yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk yang namanya galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet,
bulan, dan meteorit, termasuk planet yang kita tinggali yaitu bumi. Pembagian masa pembentukan bumi. Agar lebih mudah dipelajari, menurut ilmu paleontologi secara geologis, bumi dibagi menjadi 4 bagian waktu. Masing-masing bagian ini ditandai dengan peristiwa yang menonjol seperti meletusnya gunung-gunung, terbentuknya benua, hingga munculnya makhluk hidup. Pembagian tersebut yakni Azoikum, Paleozoikum atau zaman bumi purba, Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman kedua, dan Neozoikum atau zaman baru. Yang pertama ada zaman Azoikum. Zaman ini memiliki ciri-ciri berlangsung sekitar 1 miliar tahun yang lalu, belum adanya kehidupan, kondisi bumi belum stabil, udara masih sangat panas, dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Yang kedua ada zaman Paleozoikum atau zaman bumi purba. Zaman ini memiliki ciri-ciri berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu, mulai terbentuknya air dan lautan, muncul kehidupan pertama kali berupa mikroorganisme bersel satu di dasar laut, dan terbentuknya benua besar yang bernama Pangaea. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Zaman ini memiliki ciri-ciri berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, mulai ada hewan mamalia, hewan amfibi, reptil, burung, dan juga tumbuhan. Muncul reptil-reptil raksasa seperti dinosaurus. Zaman ini dibagi 3, yaitu zaman Triasik, zaman Jurasik, dan zaman Kapur. Dan yang keempat ada zaman Neozoikum atau zaman baru. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Tersier dibagi menjadi 5 zaman, yaitu ada Paleosen, ada Eosen, Oligosen, Milosen, dan Pliosen. Zaman Kuarter dibagi menjadi 2, ada Pleistosen dan juga Holosen. Zaman ini memiliki ciri-ciri dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu, keadaan bumi semakin stabil. Pada masa Pleistosen muncul manusia purba jenis Pithecanthropus erectus, dan pada masa Holosen muncul manusia cerdas atau Homo sapiens.